Oke, kita akan mulai tips kesehatan kita. Dan saya akan coba share screen, kalau ini jadi apakah kelihatan? Oke. Ya, jadi ya ini ya, Sir bisa konfirmasi? Bisa terlihat Ya, screen-nya? Oke, baik. jelas. Yes. Terima kasih sekali lagi, selamat datang buat saudara-saudara yang sudah gabung di Zoom meeting ini. Ya, semoga yang dilaksanakan oleh Eden Way Indonesia akan terus-menerus menambah pengetahuan saudara-saudara sekalian, dan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi semoga itu Tuhan mampukan untuk kita praktekkan. Nah, untuk pada malam ini, tips kesehatan yang saya rindu untuk bagikan adalah sehat dengan berbuat baik. Sehat untuk dengan berbuat baik. Ini sangat luar biasa bagi saya secara pribadi, karena ada pengalaman saya secara pribadi dan melihat banyak orang yang juga mengalami hal yang sama. Jadi waktu Sir Glenn menghubungi, saya berdoa dan hanya ini yang muncul. Jadi semoga ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Sehat dengan berbuat baik. Nah, untuk materi pembelajaran kita malam hari ini ada 2 cara yang akan saya fokuskan pada malam hari ini adalah sehat dengan berbuat baik. Yang pertama menjadi volunteer atau tenaga sukarela. Kemudian yang kedua adalah sehat dengan berbuat baik, yaitu mengampuni. Ini sangat-sangat powerful, saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah sehat dengan berbuat baik dari volunteer atau tenaga sukarela. Aristoteles mengatakan, ini bahasa Indonesianya, apa esensi kehidupan yang baik? Untuk melayani orang lain dan melakukan kebaikan. Itu kehidupan yang baik menurut Aristoteles ya. Dan saya rasa hampir semua agama di dunia ini mengajarkan semua orang untuk berbuat baik. Mengajarkan semua orang untuk berbuat baik. Saya tidak tahu kalau gereja setan mengajarkannya, saya tidak tahu. Tapi yang pasti kebanyakan agama mengajarkan kita untuk berbuat baik. Dan hampir semua mengajari esensi agama itu sebagai perbuatan baik. Walaupun kita sebenarnya tahu bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi inilah power dari berbuat baik itu ternyata keuntungannya buat kita sendiri ya. Karena esensi kehidupan seseorang untuk menjadi kehidupan yang baik adalah melayani orang lain dan melakukan kebaikan. Dan Anda tahu di tahun 2005 ada seorang ilmuwan yang namanya Stephen Post. Dia malahan meresepkan, dia motionnya ini namanya It is good to be good, G to be G. Dan kita bisa translate dia menjadi adalah baik untuk menjadi baik, untuk berbuat baik. Dia meresepkan kebaikan sukarela ini untuk kesehatan, kebahagiaan, daya lenting. Daya lenting ini maksudnya ketika Anda terpuruk dalam hidup, Anda akan bisa seperti Pegas untuk balik kembali, berdiri begitu. Jadi kebaikan sukarela ini menjadi satu resep untuk kesehatan, baik secara fisik, mental, spiritual, kebahagiaan, daya lenting, dan bahkan panjang umur. Itu yang dia dapatkan di tahun 2005. Dia meresepkan baik untuk menjadi baik, volunteering. Dan Mahatma Gandhi mengatakan, ini bahasa Indonesianya, saya taruh kutipan aslinya di sini ya. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. So, itu luar biasa sekali ya. Bahasa Indonesianya ini, cara terbaik menemukan diri adalah dengan kehilangan diri dalam pelayanan kepada orang lain. Ini sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat powerful untuk kesehatan kita. Dan ini kita sudah tahu ya, di dalam Alkitab, dalam kitab suci, di dalam Matius 7 ayat 12, dikatakan, lakukanlah kepada orang lain apa yang engkau ingin orang lain lakukan kepadamu. Dan itu yang dibilang hukum emas. Hukum emas. Nah, saya lanjut ke hasil penelitian Post tadi, Stephen Post maksud saya. Dia menyimpulkan dalam satu kalimat,
The more one gives, the better one feels. Semakin banyak yang seorang berikan, semakin baiklah perasaan dia merasakan kehidupannya itu. Ini hasil penelitiannya. Ini saya kasih lebih spesifik lagi. Kalau Anda bisa ambil materi ini, ada linknya di bawah ini, Anda bisa cek lagi apakah ini benar. Nah, ini ada bahasa Inggris hasil penelitiannya, namun saya sudah translate bahasa Indonesianya. Jadi hasil penelitian dari Stephen Post menemukan bahwa 96% sukarelawan setuju bahwa mereka sangat senang karena membuat orang lain lebih berbahagia. Ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ketika membuat orang lain merasa berbahagia. 68% sukarelawan setuju bahwa dengan menjadi sukarelawan telah membuat saya atau mereka yang sukarelawan itu lebih sehat secara fisik. 92% menyatakan bahwa itu memperkaya tujuan hidup. 89% mengatakan itu meningkatkan kesejahteraan. Kemudian 73% menyatakan bahwa itu menurunkan level stres. Kemudian 77% menyatakan bahwa dengan menjadi sukarela ini meningkatkan kesehatan emosi. Dan 78% menyatakan bahwa kalau melakukan pekerjaan sukarela itu mempercepat pemulihan kehilangan dan kekecewaan. Jadi luar biasa sekali ya apa yang Stephen Post temukan dengan kita keluar dari diri sendiri, tidak fokus dengan diri sendiri, kita pergi mencari, membuat orang lain berbahagia dengan, apapun sukarela, tenaga sukarela kita ini sangat membantu dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya ini, saudara-saudara, ini ada hasil berikutnya, saya kasih bahasa Indonesianya. 25% sukarelawan, mereka jadi sukarelawan di tempat kerja masing-masing. Dan 76% menjadi lebih baik dengan atasan mereka. Itu sangat-sangat luar biasa. Dan secara keseluruhan, para sukarelawan mendapati mereka masalah tidurnya berkurang, cemas berkurang, rasa ketidakberdayaan berkurang, jaringan pertemanan dan sosial itu lebih meningkat, perasaan dapat mengontrol kondisi yang kronis juga menjadi lebih baik. Nah, berikutnya, apalagi hasil yang didapat oleh Stephen Post? Untuk usia, dia lihat ya menurut usia, anak muda, orang tua, dan lansia, dia lihat bahwa anak muda, ini bahasa Indonesianya, anak muda didapati 3 kali lipat lebih berbahagia. Kemudian untuk orang tua yang menempatkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan sendiri, mereka merasa lebih berbahagia dan lebih sedikit gejala depresi. Untuk lansia, lebih tinggi dalam skor kepuasan hidup dan lebih sedikit gejala depresi, kecemasan, dan somatisasi. Somatisasi itu artinya kayak ada satu keadaan yang kayak saya sakit perut, tapi setelah dicek oleh dokter, kayaknya enggak ada penyakit apa-apa, atau saya pusing terus-menerus. Periksa CT scan nggak ada apa-apa begitu ya. Jadi ketika lansia yang suka menjadi tenaga sukarela, mereka rendah dalam hal-hal seperti ini. Jadi luar biasa sekali untuk menjadi volunteer atau tenaga sukarela. Bagi mereka yang sakit ya, ini baru 4 yang dia teliti. Bagi orang yang mau kecanduan alkohol dan kemudian mau berhenti. Orang yang alkoholik dan jadi tenaga sukarela, mereka yang menolong secara signifikan kurang kemungkinan untuk kambuh dalam perawatan. Jadi kurang untuk kembali lagi ke alkoholisme itu ya. Kemudian orang yang nyeri kronis, mereka melaporkan setelah mereka ada menjadi tenaga sukarela, intensitas nyeri mereka itu menurun. Level ketidakberdayaan mereka menurun. Depresi mereka menurun saat mereka mulai melayani teman mereka yang memiliki kondisi kronis juga.
Kemudian orang yang multiple sclerosis, mereka juga sama, mereka diminta untuk setiap hari mereka menelpon 15 menit orang-orang yang ada multiple sclerosis. Mereka menyatakan terjadi peningkatan dalam kepercayaan diri, harga diri, kemudian depresi mereka menurun, fungsi peran juga mereka menjadi lebih baik. Para penolong secara khusus diuntungkan dalam proteksi atau perlindungan dalam depresi dan kecemasan. Jadi mereka mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa juga dari memberikan sesuatu secara sukarela. Kemudian, orang yang penyakit jantung, dari semua volunteer yang penyakit jantung, terjadi penurunan angka kematian dan insiden penyakit jantung. Jadi tadi ya, mau sehat, mau tua, mau muda, mau sakit, semuanya mendapatkan keuntungan dari menjadi baik, memberikan sesuatu dengan sukarela tanpa motif tertentu. Inilah keuntungan-keuntungan yang dilaporkan oleh Stephen G. Post tadi. Dan berikutnya POS 2005 juga ini mengatakan bahwa ada keuntungan kesehatan mental dalam memberi dalam bentuk sukarela, dan ini maksudnya sukarela yang lebih daripada hanya berdonasi. Jadi, maksud yang dia maksudkan adalah memberikan diri ya, memberikan diri. Nah, saya mau mengangkat ini. Jadi medical missionary work seperti yang dilakukan oleh Eden Way, Healing Way, dan juga beberapa yang lain, ini termasuk dalam memberikan diri untuk memeriksa keadaan orang lain, mungkin hanya dengan tensi atau memberikan tips-tips kesehatan ataupun apapun itu, ketika kita keluar untuk apa ya, karena kita sudah diberkati, maka kita memberkati orang lain. Ini juga yang menjadi salah satu format dari tenaga sukarela ini ya. Tidak perlu dibayar, tidak perlu imbalan apa-apa, dan ini ternyata adalah keuntungan bagi kita untuk kesehatan kita. Dan selanjutnya Stephen Post juga mengatakan, walaupun keuntungannya ini dimaksudkan menolong orang lain lebih banyak dirasakan pada waktu ada aktivitas langsung berhadapan dengan orang lain, karena di situ kita bisa melihat tersenyum mungkin ya, orang yang dibantu itu tersenyum, atau ya mengucapkan terima kasih. Namun ada juga keuntungan ketika kita berdonasi. Jadi apapun formatnya, menjadi baik memberikan keuntungan bagi kita. Tapi mungkin ada satu syarat ya, kita lakukan dengan sukacita. Kalau terpaksa juga ya itu tidak akan ada keuntungan, malahan menjadi lebih sakit ya. Tapi ini ya, menjadi sukarela, tenaga sukarela dalam apa aja, dalam aspek apa aja, dengan hati yang bersukacita akan membawa keuntungan yang luar biasa bagi kita semua ya. Ini dibuktikan bahwa di dalam buku Amsal 11 ayat 25 mengatakan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan juga, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kita memberi, kita sebenarnya sedang menolong diri kita. It is good to be good. Tapi ini dia menyarankan bahwa hindari compassion fatigue. Jangan sampai kita kelelahan dalam memberi, karena ada satu, sering kita jadi mengandalkan diri ya, mengandalkan diri dan kemudian seperti jadi haus pujian seperti itu. Itu yang membuat compassion fatigue. Compassion fatigue, dan ini dia memberikan tips-tips supaya tidak lelah. Yang pertama adalah berempatilah, tetapi penderitaan pasien itu bukan penderitaan Anda. Jadi jangan dipikul terus ya, jangan dipikul terus. Nanti di part 5 ada yang saya mau tekankan di situ. Jangan dipikul, biarkan itu. Kemudian yang kedua, sadarlah bahwa Anda tidak dapat memperbaiki segala sesuatu. Ya, kita hanya manusia, kita terbatas. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidak sanggup, percayakan pada teman dan rekan kerja Anda. Yang keempat, mundurlah dari reaksi emosi Anda yang awal. Ya, jadi awal-awal kan kita pasti merasa kasihan, oh kasihan, tetapi jangan stay di kondisi emosi seperti itu. Karena kalau emosi yang terlalu berlebihan nanti akan merusakkan tubuh kita juga. Nah, yang kelima adalah
lakukanlah doa dan kegiatan spiritual. Ini bukan hanya dalam ritual belaka, tetapi semuanya serahkan pada Tuhan. Kita ini manusia terbatas, kita menolong semampu kita ya. Kita tidak berusaha untuk apa yang tidak ada pada kita terus kita berikan, itu nanti bingung nanti akan kecapean. Dan yang terakhir adalah praktikkan kehidupan yang seimbang. Jadi jangan lupa juga ya, jangan lupa sebenarnya ini ada 2 seri sebenarnya kalau yang hidup sehat dengan menjadi baik ini ada 2 seri. Yang pertama adalah menjadi baik terhadap diri sendiri. Kita harus perhatikan juga ya, bukan berarti kita lupa minum nanti ketika menolong orang lain, tidak makan-makan, ya itu ya merusak diri juga ya, kita tidak baik terhadap diri sendiri. Jadi memang pertama kita harus me memberikan gizi yang baik dulu, kemudian air, kemudian olahraga dan semuanya itu yang mungkin akan dibahas oleh Eden Way dalam tips kesehatan ini, baru kita dapat melakukan kebaikan pada orang lain. Jadi makanya jangan lupa untuk mempraktikkan kehidupan yang seimbang agar tidak ada compassion fatigue ya, kelelahan dalam memberikan belas kasihan ini. Nah, Stephen Post memberikan dosis resep untuk memberikan tenaga sukarela supaya tidak compassion fatigue, ini 2 jam per minggu. Ya 2 jam per minggu kita lakukan hal-hal yang baik kepada orang lain, tapi sebenarnya kalau sudah menjadi karakter kita enggak perlu dosis ya. Kita sudah terbiasa baik kepada orang lain, selalu siap untuk membantu, maka sebenarnya itu tidak perlu dosis sebenarnya. Hanya jangan sampai kita mengandalkan diri, tapi selalu andalkan Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Nah, itu dari volunteering. Yang kedua adalah sehat dengan berbuat baik dalam hal mengampuni. Ini yang paling banyak, kebanyakan 9 dari 10 penyakit itu berasal dari pikiran. Dan tidak mudah untuk hidup sekarang ini karena, apa ya, kita bisa berbeda latar belakang, pendidikan, cara pandang. Jadi banyak kali mungkin orang-orang bisa saling berbeda pendapat dan saling clash begitu. Dan sekarang ternyata paling banyak orang ada beberapa pasien yang saya temui, ada yang cancer karena ada kepahitan dalam kehidupan. Ada banyak sekali penyakit-penyakit karena dari pikiran, karena belum dapat mengampuni seseorang. Ada 3 pertanyaan yang mungkin kita bisa renungkan. Yang pertama, apakah Anda tidak dapat memaafkan diri karena kesalahan Anda yang mempermalukan diri? Yang kedua, apakah Anda memiliki kepahitan terhadap orang lain? Yang ketiga, apakah Anda sangat tidak dapat melakukan satu kejadian yang memalukan, yang mungkin membuat trauma? Kalau salah satu dari pertanyaan tadi itu jawabannya ya, berarti kita memiliki masalah mengampuni. Ya, mungkin kalau kita belum sakit, ya puji Tuhan. Tapi maksudnya kalau kita ada penyakit, mungkin kita bisa, apa ya, refleksikan ya, maksudnya tanya kepada diri sendiri, apakah ada masalah unfinished business ya, dengan yang 3 hal tadi? Dengan diri sendiri kah? Atau dengan orang lain? Atau ada situasi yang dihindari? Nah, situasi itu contohnya seperti saya. Saya mau kasih contoh saya ya yang lalu. Saya cukup trauma dengan membuat penelitian dan berada di bab 2. Aduh itu akan bikin saya muntah-muntah, sakit kepala dan seperti tidak bisa berfungsi dengan baik. Tetapi ternyata dengan pertolongan Tuhan, ya ketika saya menyadari saya belajar akan hal ini, oh iya ya, saya tidak boleh menghindari hal itu. Karena itu profesi saya, maksudnya saya bekerja dalam hal itu. Jadi harus membuat penelitian, saya minta Tuhan untuk mengubah hati saya untuk menghadapi hal itu ya, membuat penelitian itu dan puji Tuhan sekarang sudah diubahkan sehingga penelitian menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Itu, maksud saya mengenai situasi. Itu, contoh ya dari saya. Saya tidak tahu saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, apakah memiliki situasi yang Anda seperti trauma atau, menolak ketika harus berada dalam kondisi-kondisi seperti itu. Nah, dilanjutkan.
Jadi ada satu kunci untuk menjadi sehat adalah dengan mengampuni. Mengampuni yang 3 tadi itu ya, mengampuni diri, atau mengampuni orang lain yang menurut kita musuh, dan mengampuni situasi. Karena apa? John Hopkins Medicine tahun 2020 mengatakan bahwa orang yang menyimpan dendam lebih cenderung mengalami depresi berat dan gangguan stres dan kondisi lainnya, kondisi kesehatan lainnya ya. Tadi saya sudah bilang bahwa 9 dari 10 penyakit itu berasal dari pikiran, dan salah satu menyimpan dendam akan membawa kita pada kondisi-kondisi seperti borok usus, sakit jantung, hipertensi, gagal ginjal, nyeri-nyeri sendi, dan berbagai macam hal itu akan mengikuti orang-orang yang menyimpan dendam. Makanya sangat penting untuk belajar mengampuni. Sedangkan untuk banyak sekali peneliti ya, saya taruh di sini ini Whitfield dan segala banyak lagi peneliti lainnya mengatakan bahwa individu yang memaafkan dari segala hal ya, lebih cenderung mengalami peningkatan kesejahteraan psikologi dan fisik. Jadi ketika tidak memaafkan itu drop, ketika kita memaafkan itu akan sangat naik, terjadi peningkatan kesejahteraan. Nah, kutipan yang John Hopkins Medicine tadi tidak berhenti sampai di gangguan stres serta kondisi lainnya, dikatakan bahwa itu tidak berarti mereka tidak dapat melatih diri untuk bertindak dengan cara yang lebih sehat. Artinya, semua orang dapat belajar untuk mengampuni. Semua orang dapat mengalami peningkatan kesehatan dengan memaafkan ini ya. Oke. Nah, bahkan saudara-saudara di bidang ilmiah sampai ada EFT, Right Forgiveness Therapy. Ada terapi mengampuni. Ini saya baca di bahasa Indonesianya ya. Ketika diberikan, ini mereka bereksperimen dulu ya. Ini sudah hasil eksperimen. Peserta yang dalam terapi pengampunan ini, terapi Right, mengalami peningkatan yang jauh lebih besar daripada peserta terapi alternatif dalam depresi, kecemasan, gejala stres pasca trauma, harga diri, pengampunan, penguasaan lingkungan, dan menemukan makna dalam penderitaan. Jadi bahkan ada terapinya ya untuk mengampuni. Dan ini sangat-sangat baik untuk kehidupan kita, terutama dalam kesehatan mental. Dan yang tadi ingat, 9 dari 10 penyakit itu berasal dari mental. Harvard Health Publishing mengatakan bahwa pengampunan dikaitkan dengan tingkat depresi, kecemasan, dan permusuhan yang lebih rendah, kemudian pengurangan penyalahgunaan zat, harga diri yang lebih tinggi, dan kepuasan hidup yang lebih besar. Kemudian ini juga ada ilmuwan yang mengatakan, Toussaint dan Williams dan Music, Everson Rose, praktik memaafkan setiap hari sangat membantu untuk meningkatkan kesehatan mental, dan dengan mencakup pengampunan, individu juga dapat merangkul kedamaian, harapan, syukur, kebahagiaan, dan kegembiraan. Ini adalah jalan yang menuju ke kesehatan mental. Ya, 9 dari 10 penyakit dapat dicegah dengan mengampuni, berarti salah satunya. Memaafkan diri sendiri dan orang lain berkorelasi negatif dengan depresi, dan mencari pengampunan berkorelasi positif dengan depresi. Ya, ini dia. Kemudian ini saya mau mengutip satu hal yang dibilang oleh Weir. Weir ini juga seorang ilmuwan. Dia maksudnya pengampunan ini bukan hanya biarkan aja dan move on, melanjutkan hidup, tetapi melangkah lebih jauh dengan menawarkan sesuatu yang positif, seperti empati, kasih sayang, dan pengertian kepada orang yang melukai. Jadi bukan hanya sudah, tapi masih ada gap. Tetapi Weir, seorang ilmuwan, dia mengatakan bahwa perlu ada langkah yang lebih tinggi, yaitu mengasihi orang itu, begitu. Bukan hanya sudah, let go, sudah move on, bukan hanya seperti itu. Makanya saya rindu ini diilustrasikan lebih besar lagi dengan pelajaran dari orang Ibrani.
orang Ibrani ini mereka punya yang namanya Yom Kippur. Yom Kippur ini adalah hari pendamaian, hari Grafirat, tanggal 10 bulan Etanim di hari raya orang Yahudi. Anda bisa lihat ya di sana. Dan di hari raya pendamaian ini, Yom Kippur ini, mereka mengenal 3 level pengampunan. 3 tingkatan pengampunan. Dan yang pertama namanya Seliha, yang kedua Mihila, dan yang terakhir namanya Kapara. Ada di sini satu link YouTube, Anda bisa lihat videonya kalau mau lebih jelas lagi. Ini sangat luar biasa luar biasa sekali menurut saya. Kita belajar yang pertama ya. Mengampuni level 1 namanya Seliha. Jadi level yang pertama ini cuma mengampuni dan kemudian tidak membiarkan kepahitan mengontrol. Jadi oke, let go, sudah cukup begitu. Tetapi di level kedua, Mehila, orang-orang diajak untuk move on dan punya sukacita, bukan hanya terbebas dari kepahitan, tetapi dapat move on dan bersukacita. Ada sukacita di sana. Namun yang dimaksudkan oleh Wir tadi, nah, dan ini juga yang kita rindu untuk selalu dapatkan ya, setiap hari, ada di level yang namanya kapara, yaitu ketika kita mengampuni, semua kepahitan terhapus, dan kita mengasihi orang yang melukai itu lebih daripada sebelum dia melukai. Ini tidak mudah ya untuk dilakukan. Ini tidak mudah untuk dilakukan ketika kita harus mengasihi orang yang melukai kita, dan mungkin kalau berulang-ulang itu sangat susah. Makanya kita perlu sekali intervensi Tuhan, kita harus selalu meminta iman dari Tuhan, sama seperti waktu Petrus menanyakan kepada Yesus, berapa kali kami harus mengampuni? 3 kali. Dan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Itulah yang diharapkan. Dan sebenarnya ini akan membawa dampak yang positif bagi kita ya. Sebenarnya kalau ini bisa dilatih, kalau kita bilang itu susah, betul susah, tetapi ini sekali lagi bisa dilatih dan hanya dari kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengampuni dalam level kapara ini. Jadi marilah kita meminta Tuhan untuk memampukan kita untuk mengampuni, dan semoga kita selalu dapat mencapai kapara. Nah, praktiknya, sebenarnya saya ada praktikum di sini. Anda tidak usah melaporkan di mana, gimana. Tapi saya rindu ini semua jadi praktik ya. Mungkin kita buat perencanaan aktivitas volunteer untuk 1 minggu ini. Kalau kita belum melakukannya, mungkin buat kue atau memasak dan memberikan free meal, atau mendengarkan curhat, atau tersenyum pada orang asing, atau membantu lansia, atau charity clinic. Mari kita bikin perencanaan untuk menjadi baik. Pertama yang tenaga sukarela, dan yang kedua adalah kalau ada orang atau situasi yang belum diampuni, mari kita berdoa dan meminta Tuhan untuk memampukan kita untuk mengampuni. Baiklah, mungkin itu tips kesehatan yang bisa saya berikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, tanggapan, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Grace untuk materi yang telah dibagikan. Saat ini kita buka ruang untuk tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan boleh ditanyakan secara langsung. Sehubungan sampai saat ini belum ada chat yang masuk untuk pertanyaan, jadi mungkin mereka akan bertanya secara langsung. Jadi Bu yang mau bertanya boleh silakan aktifkan audionya dan kamera juga kalau bisa. Dipersilahkan. Tadi sepertinya ada yang angkat tangan, cuma saya sudah lupa siapa tadi. Kayaknya semua sudah mengerti malam ini Kak Grace. Yes, sebenarnya ini tinggal dipraktekkan, prakteknya yang susah sebenarnya. Iya. Oke, apakah ada pertanyaan pada malam ini sehubungan dengan materi yang disampaikan? Dan jika ada yang ingin
Oh, ini ada pertanyaan yang masuk di chat dari Yudiantari. Pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan rasa marah, kesal kalau kita punya masalah dengan orang lain? Marah atau kesal dengan orang lain? Silakan. Oke, baiklah, terima kasih. Jadi bagaimana menghilangkan rasa marah dan kesal ya? Memang masing-masing orang cara untuk menghadapi itu berbeda-beda ya. Saya tidak tahu, brother atau sister yang bertanya, bagaimana cara biasanya beliau menghadapi seseorang karena marah. Kalau mungkin saya berikan, pengalaman saya secara pribadi ya, karena masing-masing orang bisa berbeda-beda ya. Nah, kalau saya secara pribadi kalau melihat orang yang marah, eee, karena saya sudah pernah belajar bahwa orang ternyata yang, kurang tidur, kemudian terlalu banyak makan, atau kurang minum, itu gampang terganggu emosinya atau sering mendengarkan musik rock, saya mencoba untuk berpikir dalam pikiran saya bahwa mungkin dia kurang tidur, atau mungkin dia, kurang minum, atau kayaknya dia lagi capek. Jadi seperti itu bagi saya secara pribadi ya, memikirkan sesuatu yang mungkin, alasannya untuk sampai dia seperti itu. Dan ini mempraktikkan pause, jeda untuk berpikir. Karena memang ini susah ketika kita mau emosi, hanya 0,8 detik kita akan seperti ada tsunami emosi. Jadi emosi itu akan duluan untuk keluar, tapi ketika kita mau melatih untuk berdiam dan kemudian ya pertama memang berdoa sih, "Tuhan tolong." Yang kedua adalah kita berusaha untuk berpikir positif, mencari alasan mengapa dia seperti itu, orang yang membuat kita marah itu seperti itu, dan coba berpikir untuk kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Jadi mungkin intinya adalah ini, praktekkan jeda untuk berpikir. Dan ini dilatih ya, dilatih. Mungkin tidak mudah pada awalnya, tetapi coba berpikir positif, praktekkan berdoa dan berpikir positif, jeda. Ya, seperti itu. Apakah bisa atau mungkin ada yang mau menambahkan, disilakan. Ini juga dia tambahkan keterangan, jadi Yudiantari ini berumur 56 tahun. Mungkin ibu ya. Ibu Yudiantari berumur 56 tahun. Dia ingin menghilangkan rasa marah kesal agar hati sehat dan bersih dan bisa menjadi tetap sehat supaya dapat memaafkan orang lain yang mungkin membuat masalah. Jadi dia rindu ingin memaafkan orang lain agar hati sehat dan bersih. Di usia yang ke-56 tahun dia ingin memiliki kehidupan yang sehat. Amin, amin, betul sekali ya. Ya, puji Tuhan. Dan ini iya. juga Bu. Terima kasih Ibu Yudiantari. Oke, itu Ibu ya. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Saya juga tidak tahu kalau Ibu. Oh iya, silakan Kak. Oke. Ya, ada satu juga yang saya mau tambahkan. Saya tidak tahu kalau Ibu Yudiantari beragama apa, tetapi ada satu yang saya sering praktekkan. Ada kalau saya beragama Kristen kan, agama Kristen, ada Alkitab dan kemudian di Alkitab itu ada lagu-lagu dalam Alkitab dan salah satu di Efesus 4 ayat 26 dan 27 ada ayat Alkitab yang menjadi lagu doa. Jadi lagu doanya adalah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi saya nyanyikan dan itu ternyata membawa kedamaian. Menyanyi itu sangat powerful buat saya itu. Di Efesus 4 ayat 26 dan 27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Itu kita sementara klaim janji Tuhan juga seperti itu. Ya. Jadi sementara nyanyi sambil klaim janji Tuhan. Oke.
Ada lagi yang lain, pertanyaan yang lain, ingin bertanya secara langsung? Dipersilahkan. Bisa diaktifkan audionya. Oke, di sini Kak Grace sudah mengirimkan materinya, boleh di-download nanti. Siapa yang mengikuti boleh download. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh juga bertanya, meninggalkan nomor jika ingin konsultasi kesehatan. Meninggalkan nomor dan akan dijawab secara langsung atau ingin bertanya secara langsung, boleh menghubungi nomor ini. Jadi jika memiliki pertanyaan secara langsung atau ingin berkonsultasi kesehatan, boleh hubungi secara langsung di nomor ini. Mungkin Mem ada Evi pertanyaan dari kayaknya. Ibu Evi? Iya, Ibu Evi, dipersilahkan. Iya, sebenarnya saya lebih berharap saya bisa dapat protokol untuk detox seperti yang saya minta beberapa waktu yang lalu di grup. Tapi saya belum dapat juga. Terima kasih tadi malam Sir Ruben sudah menjawab beberapa pertanyaan saya. Dan itu lumayan membantu. Dan untuk pembahasan malam ini dari Grace, saya yang saya pikirkan begini. Ada orang yang easy going ya. Mereka sangat bisa membalikkan situasi atau mood mereka. Perasaan mereka mudah sekali. Jadi mungkin kita bisa bilang orang-orang itu ada orang-orang yang berkarakter sanguin. Gampang sekali. Jadi kalau mereka adalah orang yang periang, mereka tidak akan pernah berlama-lama dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Karena mereka tidak akan nyaman dengan perasaan seperti itu. Tapi hal yang berbeda dengan orang-orang yang berkarakter melankolis barangkali ya. Itu mereka orang-orang yang suka nyimpan. Dan sekarang apakah penting atau begini? Mungkinkah kita bisa merubah sifat ya? Apakah itu mau dibilang sifat ataukah itu mau dibilang karakter? Jadi seperti itu barangkali Grace. Apakah kita rubah karakter karena itu dari dalam, kan itu dari dalam. Jadi apakah di dalam ini yang kita harus rubah? Oke, kita tahu secara spiritual nasihat-nasihat yang kita dapat dari Alkitab seperti apa, memaafkan, mengasihi. Ada semua formula di situ, ada semua lengkap. Dan tinggal menjalani. Tapi enggak, untuk orang-orang yang berkarakter perasa ya sensitif itu saya sendiri juga belajar ini. Bahkan ketika saya selesai memberikan seminar mengenai ini, ada saat saya sangat ini enggak jadi bagian saya. Walaupun akhirnya saya sadar lagi gitu kan, berdoa saya sadar lagi, oh iya, itu ujian yang memang Tuhan kasih karena saya tahu itu harus seperti itu. Saya tahu yang benar itu harus melakukan apa. Yang bukan hal yang mudah. Tapi Tuhan itu baik sekali. Setiap kali saya tergoda dengan apa yang saya tahu dan saya tidak lakukan, cepat itu dia kasih tahu dengan cara yang luar biasa. Seperti sekarang kita ada juga pelajaran mengenai WOP sekarang kan mengenai kasih, ini luar biasa. Tadi pagi saya bangun saya bilang Tuhan, engkau itu baik sekali, baik, sangat baik. Saya tidak berusaha untuk membenarkan diri saya. Even saya bisa untuk satu peristiwa yang saya baru alami, saya pikir saya tidak salah. Tetapi bukan seperti itu. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Ada yang harus kita lihat lebih daripada itu. Jadi bagaimana Grace? Apakah kita merubah karakter kita atau bagaimana yang bagus? Okay, thank you, Ma'am. That's a good question ya. Jadi makanya tadi waktu menanggapi pertanyaan yang pertama, tidak semua orang bisa langsung seperti tadi kayak okay, I'm fine seperti itu. Boleh langsung ceria dan tidak berlama-lama.
masing-masing memiliki kayak tadi Mem sudah bilang temperamen, ada yang melankolis ya gitu, yang bisa lama-lama dan menikmati penderitaannya. Nah, ada satu hal yang sebenarnya berhubungan dengan yang tadi, yang volunteering, di mana kita dipanggil untuk pada waktu kita merasakan satu kayak enggak enak atau sudah mau sakit seperti itu, mari kita coba membantu orang lain. Dan waktu kita keluar dari diri sendiri, tidak fokus pada penderitaan kita, pada kepahitan kita, waktu kita pergi kepada orang lain, kita kan temukan bahwa ternyata ada orang yang lebih malang dari saya ya begitu. Ternyata ada orang yang lebih membutuhkan dari saya, maksudnya lebih sakit dari apa yang saya rasakan. Itu yang bisa dilihat. Dan ada hal juga yang sangat membantu kalau saya secara pribadi sebagai orang Kristen di buku Ibrani 12 mengatakan, coba ketika kita mengalami ketidakadilan, seharusnya saya tidak salah kemudian disalahkan. Ada satu kata yang selalu membantu saya secara pribadi, ingatlah akan Dia. Mungkin saya mau baca, saudara-saudara, ini sangat membantu saya ya. Saya hanya share apa yang saya dapat di Ibrani 12. Setiap kali saya diperlakukan tidak adil, Ibrani 12 ayat 3 dan 4 dikatakan seperti ini. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Setiap kali kita tahu bahwa ada orang yang merasakan lebih pahit dari diri saya sendiri, karena sebenarnya kalau mau jujur, sebenarnya saya juga orang sensitif. HSP-nya, highly sensitive, apa gitu yang dulu itu. Ya ada beberapa teman saya tidak tahu kalau di sini ada beberapa teman saya juga orang sensitif begitu. Tapi setiap kali saya keluar dari diri dan melihat bahwa ada orang lain yang lebih malang dari saya. Jadi bukan jadi bersyukur untuk kemalangan dia, tetapi akhirnya iya ya ternyata iya, I'm not the only one, saya tidak sendiri. Dan apalagi melihat Yesus, dia merasakan yang jauh lebih besar dari kita, maka akhirnya jadi seperti terjadi relief ya, oh iya ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Memang kita tidak bisa mengubah temperamen kita, tetapi dengan keluar dari diri kita tidak fokus pada penderitaan kita, tapi boleh melihat orang lain dan bahkan memandang kepada Yesus, itu terbukti sangat-sangat efektif untuk mengurangi rasa perasaan kita yang terluka seperti itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Jika ada pertanyaan lagi ini dari Samria Sitorus. Apa usaha kita sebagai wanita yang sangat gampang menangis dalam hal bila kita disakiti? Terima kasih. Oke. Ya ini wanita yang memang wanita selalu gampang tergugah emosinya ya. Ya memang tidak mudah, tapi selalu bisa dilatih ya, dan kembali lagi sebenarnya firman Tuhan ketika kita mengklaim janji Tuhan, waktu kita merasa tersakiti, ada juga janji Tuhan yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak diberikan melampaui pencobaanmu. Dan memang banyak kali saya secara pribadi sering merasa hampir lost control. Yang menangis, it's okay, menangis saja mungkin ya Ibu, jangan tahan juga, jangan sok kuat dan akhirnya crash jadi explode. Tapi waktu kita merasa tersakiti dan kita menangis, silakan menangis dan jangan lupa untuk selalu berdoa untuk Tuhan. Mungkin ini jawaban klise kayak oke, berdoa, oke. Tapi betul-betul kita harus buktikan bahwa memang Tuhan itu Immanuel, dia selalu saya suka sekali Mazmur 46 ayat 2 bahwa Tuhan adalah penolong kita. God is my refuge, God is my strength. He is my very present help in trouble. Ini betul-betul sangat nyata dalam kehidupan saya secara pribadi, karena
di saat-saat memang yang dibutuhkan yang bisanya dilakukan hanya menangis, tidak ada orang yang mengerti apa maksudnya kenapa orang ini menangis, damai itu ada, betul, serius, Bapak Ibu. Itu maaf ini jawaban klise tapi harus dibuktikan dengan nyata, bahwa cara yang terbaik adalah pause dan berdoa dan minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan tolong redakan, tsunami yang sedang terjadi ini. Dan ada lagu Tuhan topan sedang mendru. Itu memang betul-betul kita harus serukan kepada Tuhan dan doakan, dan kita lihat apa yang akan terjadi. Seperti itu. Boleh Oh iya, ada Ibu Evi. berkomentar. Silakan, Mem. Saya rasa kalau perempuan itu suka menangis itu enggak masalah, sepanjang itu enggak berdosa kan. Kita menyalurkan perasaan kita lewat menangis itu enggak masalah. Menangis aja di mana saja, itu enggak dosa kok. Dan tidak bukan hal yang melanggar etika. Manusiawi perempuan itu. Karena kita punya hormon yang berbeda dengan produksinya itu berbeda dengan pria. Kita punya hormon cinta, Grace. Kita punya hormon serotonin juga, kita produksinya itu lebih banyak dari laki-laki. Apa itu hormon cinta itu? Apa ya, saya lupa. Iya, jadi memang kita sangat mudah tersentuh. Dan itulah alami wanita itu memang seperti itu karunia, itu pemberian Tuhan. Gak usah dilarang, kalau kita mau tahan untuk tidak menangis itu malah sakit. Artinya sepanjang tidak berdosa menangis saja. Kalau tidak menangis itu akan jadi sakit di dada kan. Sakit sampai menelan pun jadi sakit, mau makan sakit itu nggak ada masalah. Oksitosin ya, hormon oksitosin itu hormon cinta yang dimiliki perempuan itu diproduksi lebih banyak dari laki-laki. Nah itu semua mengatur emosi kita. Jadi kita memang sangat sensitif. Jadi kalau menangis saya juga suka menangis. Kadang bahagia juga saya bisa menangis. Tapi memang lebih banyak menangis kalau lagi sedih. Di mana saja saya mau menangis, saya kalau nggak tahan, bahkan ketika saya sedang misalnya khotbah, saya bisa mau hampir menangis karena terharu dengan bahan yang padahal saya sudah tahu bahannya. Tapi ketika saya membicarakan itu, saya bisa hampir mau menangis. Malah bisa kalau ada orang yang menangis, saya akan ikutan nangis. Itu pendapat saya ya. Mengenai perempuan menangis, mari kita menangis. Kalau setiap ada masalah, setiap ingin nangis, mari kita menangis. Boleh Ge ya? Oke, terima kasih Mem untuk tambahannya dan pertanyaannya. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita akan segera mengakhiri pertemuan kita. Detox. Guys, minta detox. Resep detox. Oh Ibu ya. Oh, yang bertanya soal detox jeruk ya? Ya, saya sih bukan detox jeruk, detox untuk cleansing ya, kalau nggak salah waktu itu. Ya. Boleh dapat deh. Ya itu bisa tanya secara langsung ke Kak Grace. Tetangga kita. Ya, karena kan mungkin sudah dipelajari ya bahwa cleansing itu harus sesuai dengan sesuai dengan usia, kemudian sesuai dengan ini lagi mau ke arah mana begitu, mau cleansing, maksudnya ada kondisi penyakit kah, jadi ada berbagai faktor yang harus dikaji dulu ya untuk mendapatkan detox itu secara nanti ya. Ya. Menunggu. Pasti. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita akan segera mengakhiri pertemuan kita pada malam ini.
Mungkin saya serahkan kembali ke Kak Grace untuk statement terakhir dan langsung doa tutup. Baiklah, jadi semoga pada hari ini kita boleh tahu bahwa berbuat baik itu baik dalam menjadi tenaga sukarela dan juga mengampuni, itu keuntungannya buat kita sebenarnya. Jadi mari kita minta Tuhan untuk memampukan kita untuk menjadi baik, karena it is good to be good, kita sendiri yang mengalami keuntungan itu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena setiap perintah Tuhan untuk menjadi baik, itu adalah untuk keuntungan kami sendiri. Kami sangat bersyukur karena Engkau yang akan memberikan karakter itu kepada kami. Kalau kami susah mengampuni, biarlah Engkau sendiri yang akan melatih kami dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kami untuk menjadi pengampun, sama seperti Engkau juga Maha Mengampuni. Dan biarlah Kristus boleh terpantul dalam kehidupan kami sehari-hari, dan orang boleh mengasihi Engkau dan merasakan kesehatan yang sempurna yang asalnya daripada-Mu saja. Berkati Eden Way Indonesia yang menyelenggarakan tips kesehatan ini, biarlah Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat dari surga sehingga mereka selalu diberkati untuk menjadi berkat. Juga pada Zoom meeting ini yang menonton, yang hadir, biarlah Engkau berikan kesehatan, berkati mereka dan biarlah mereka jadi berkat bagi orang lain karena Engkau menjadikan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak pimpin sepanjang peristirahatan kami hari ini, malam ini. Biarlah kami boleh bangun besok pagi dan mau berbuat baik pada orang lain. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus. Amin.